Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Donald Trump berjanji untuk mengawali era baru kejayaan Amerika. Janji itu disampaikan setelah ia resmi mengucapkan sumpah dan dilantik menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat pada Senin 20 Januari 2025. Ia dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat kedua kali setelah ia melewati 2 kali percobaan pembunuhan, 1 kali hukuman pidana, dan 1 kali dakwaan karena berupaya membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020. Zaman keemasan Amerika dimulai sekarang, kata Trump. Mulai hari ini dan seterusnya, negara kita akan berkembang dan dihormati lagi di seluruh dunia. Trump mengambil sumpah jabatan untuk melestarikan, melindungi, dan mempertahankan konstitusi Amerika Serikat di dalam gedung Kapitol Amerika Serikat di hadapan Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Setelah dilantik, Trump akan menandatangani serangkaian tindakan eksekutif dalam jam-jam pertamanya sebagai presiden. Hari ini saya akan menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang bersejarah. Dengan tindakan ini, kita akan memulai pemulihan penuh Amerika dan revolusi akal sehat. Ini semua tentang akal sehat. Dalam pidatonya, Presiden Donald Trump mengatakan, saya akan mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan kita. Kita akan memulai proses pengembalian jutaan dan jutaan alien kriminal ke negara asal mereka. Saya akan mengirimkan pasukan ke perbatasan selatan untuk mengusir invasi yang membawa bencana ke negara kita. Seperti dalam pidato pelantikannya pada tahun 2017, Trump menyesalkan kegagalan pendahulunya. Ia berjanji akan memangkas anggaran federal dan mencabut perlindungan hukum bagi warga Amerika transgender. Mulai hari ini, kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat adalah hanya ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Trump mengambil langkah tegas dengan menghapus perlindungan bagi komunitas transgender dan mengakhiri program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi atau DEA. Dalam pemerintahan federal, salah satu perintah menyatakan bahwa pemerintahan federal hanya akan mengakui 2 jenis yang tidak dapat diubah. Selain itu, fasilitas federal seperti penjara dan tempat penampungan akan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin yang didefinisikan oleh perintah ini. Langkah ini adalah untuk memastikan bahwa uang pajak tidak digunakan untuk membiayai layanan transisi, kata seorang pejabat pemerintah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia akan mengakhiri perang yang saat ini terjadi di dunia. Hal terpenting dalam kebijakannya adalah tidak memasuki perang. Trump mengatakan yang ingin dikenang sebagai pembawa perdamaian. Dia bermaksud mengakhiri semua perang dan menjadi presiden penjaga perdamaian. Kami akan mengukur keberhasilan kami tidak hanya dari pertempuran yang kami menangkan, tetapi juga dari perang yang kami akhiri. Dan mungkin yang terpenting, perang yang tidak pernah kami lakukan. Warisan saya yang paling membanggakan adalah menjadi pembawa damai dan pemersatu. Itulah yang saya inginkan, pembawa damai dan pemersatu. Saya senang menyampaikan bahwa saya kemarin, sehari sebelum saya memangku jabatan, para sandera di Timur Tengah telah kembali ke rumah untuk bertemu keluarga mereka. Terima kasih. Amerika akan mendapatkan kembali tempatnya yang semestinya sebagai negara yang paling hebat, paling berkuasa, dan paling dihormati di dunia, yang akan membangkitkan rasa kagum dan kekaguman seluruh dunia, tegas Trump. Trump juga menegaskan akan mengambil alih terusan Panama setelah resmi dilantik sebagai Presiden ke-47. Ia tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang waktu atau cara melakukan itu. Namun, Trump sebelumnya menolak untuk mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer yang berujung menuai kritik dari sekutu dan musuh Washington di Amerika Latin. Kami tidak memberikannya ke China, kami pernah memberikannya ke Panama dan kami akan mengambilnya kembali. Jelang pelantikannya, Trump juga mengatakan ingin mencapai Greenland, menggambarkan wilayah Denmark di seberang lautan sebagai hal yang penting bagi kepentingan keamanan nasional. Tidak hanya itu, ia juga sempat menyinggung tentang mengubah Kanada menjadi negara bagian Amerika Serikat. Meski Trump tidak menyebutkan Greenland atau Kanada dalam pidato pelantikannya, ia memberikan sinyal tentang aspirasi teritorial selama masa jabatan 4 tahun ke depan. Amerika Serikat sekali lagi akan menganggap dirinya sebagai negara yang sedang berkembang.
negara yang meningkatkan kekayaan kita, memperluas wilayah kita, membangun kota-kota kita, meningkatkan harapan kita, dan membawa bendera kita ke cakrawala yang baru dan indah. Selain mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan Meksiko, Trump juga menyoroti masa inflasi yang sudah di tahap darurat, salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga energi. Krisis inflasi disebabkan oleh pengeluaran yang sangat besar dan kenaikan harga energi, dan itulah sebabnya hari ini saya juga akan mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Kita akan mengebor, mengebor. Selain itu, Trump juga menyinggung terkait kenaikan pajak kepada mitra dagangnya yang telah digaungkan sebelum pelantikan. Akan tetapi, Trump akan menundanya sebentar sembari menunggu pembentukan Dinas Pendapatan Eksternal yang akan berfungsi mengkaji semua tarif dan pendapatan. Saya akan segera memulai perombakan sistem perdagangan kami untuk melindungi pekerja dan keluarga Amerika. Alih-alih mengenakan pajak kepada warga negara kami untuk memperkaya negara lain, kami akan mengenakan tarif dan mengenakan pajak kepada negara asing untuk memperkaya warga negara kami. Untuk tujuan ini, kami membentuk Dinas Pendapatan Eksternal untuk mengumpulkan semua tarif, bea, dan pendapatan. Akan ada sejumlah besar uang yang mengalir ke kas negara kita, yang berasal dari sumber-sumber asing. Impian Amerika akan segera kembali dan berkembang pesat seperti sebelumnya, kata Trump. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.